Perkenalkan, saya Ayun Nurmadina Putri dengan NIM akhir 017. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu daftar atau fungsi yang memuat seluruh kemungkinan hasil dari sebuah percobaan acak beserta probabilitas yang menyertainya. Sebagai contoh, pada percobaan melempar koin sebanyak 3 kali, jumlah sisi kepala yang muncul bisa bernilai 0, 1, 2, atau 3 dan masing-masing memiliki probabilitas tertentu. Nah, karakteristik dari distribusi probabilitas antara lain, yang pertama, nilai probabilitas selalu berada di antara 0 dan 1. Yang kedua, jumlah seluruh probabilitas sama dengan 1. Yang ketiga, distribusi probabilitas menggambarkan ketidakpastian suatu variabel acak sehingga mempermudah dalam analisis maupun pengambilan keputusan. Nah, ada variabel acak, diskrit, dan kontinu. Variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil dari suatu percobaan acak, sehingga nilainya dapat dipastikan sebelumnya, namun mengikuti suatu distribusi probabilitas. Nah, variabel acak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada variabel acak diskrit, yaitu variabel yang hanya mengambil nilai tertentu dan dapat dihitung jumlahnya. Contohnya jumlah pelanggan yang datang ke sebuah toko kue. Yang kedua ada variabel acak kontinu, yaitu variabel yang dapat mengambil nilai dalam suatu interval tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Contohnya adalah tinggi badan seseorang, waktu tunggu di halte, atau berat badan seseorang. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya adalah kemungkinan nilai yang dapat dihitung satu persatu, dan itu variabel diskrit. Sedangkan variabel kontinu memiliki kemungkinan nilai yang tak terhingga dalam suatu rentang. Perkenalkan, saya Fania Ainanda dengan 3 NIM belakang 111. Saya akan membahas tentang rata-rata dan standar deviasi dari distribusi probabilitas. Rata-rata atau yang sering disebut juga mean adalah nilai khas yang digunakan untuk mewakili lokasi pusat dari distribusi probabilitas. Rata-rata ini juga disebut sebagai nilai harapan. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus mu sama dengan sigma x kali px, di mana mu adalah mean atau nilai harapan, sigma adalah simbol penjumlahan yang berarti kita harus menjumlahkan semua nilai, x adalah setiap nilai variabel acak atau outcome dari percobaan, dan px adalah probabilitas terjadinya nilai x tersebut. Nah, ini adalah contoh perhitungan rata-rata. Mari kita lihat contohnya. Di tabel ini menunjukkan distribusi probabilitas jumlah skor yang diperoleh siswa pada kuis singkat 4 soal. Untuk menghitung meannya, kita kalikan setiap nilai x dengan probabilitasnya. Kemudian kita jumlahkan semua hasil perkalian ini, kita dapat 2,4. Jadi mean dari distribusi probabilitas skor kuis ini adalah 2,4. Selanjutnya kita akan membahas variansi dan standar deviasi. Variansi mengukur seberapa jauh nilai-nilai dalam distribusi menyebar dari mean. Rumus variansi adalah sigma dari x dikurang mu kuadrat dikali px. Sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat positif dari variansi. Standar deviasi ini lebih mudah diinterpretasikan karena satuannya sama dengan satuan data asli. Nah, ini adalah contoh perhitungan variansi dan standar deviasi. Mari kita hitung variansi dan standar deviasi dari contoh sebelumnya yang memiliki mean 2,4. Nah, yang pertama kita lakukan adalah hitung x dikurang mu untuk setiap nilai. Rata-ratanya sudah kita cari sebelumnya, yaitu 2,4, kemudian kita kuadratkan hasilnya, lalu kalikan dengan probabilitasnya. Setelah itu kita jumlahkan dan kita mendapatkan variansi sebesar 0,84. Dan standar deviasinya adalah akar dari 0,84, yaitu sekitar 0,916 dibulatkan menjadi 0,92. Jadi standar deviasi dari skor kuis ini adalah sekitar 0,92. Selanjutnya, distribusi probabilitas binomial. Karakteristik pertama adalah bahwa hanya ada dua kemungkinan hasil pada suatu percobaan tertentu. Contohnya, pernyataan dalam sebuah soal benar atau salah bisa benar atau salah. Hasilnya saling eksklusif, artinya jawaban soal benar atau salah tidak bisa benar dan salah sekaligus. Karakteristik kedua adalah variabel acak merupakan hasil dari perhitungan. Artinya, kita menghitung jumlah keberhasilan dari total percobaan. Contohnya, yang pertama, melempar koin 5 kali dan menghitung berapa kali muncul gambar, memilih 10 pekerjaan dan menghitung berapa yang berusia lebih dari 50 tahun, memilih 20 kotak sereal dan menghitung berapa yang beratnya melebihi jumlah yang tertera pada kemasan. Karakteristik ketiga adalah bahwa hanya ada probabilitas sukses tetap sama dari satu percobaan ke percobaan berikutnya. Contohnya, probabilitas menebak soal
pertama dari tes benar atau salah dengan benar atau sukses adalah setengah. Ini adalah percobaan pertama. Probabilitas menebak benar pada soal kedua atau percobaan kedua juga setengah. Probabilitas sukses pada percobaan ketiga adalah setengah, dan seterusnya. Karakteristik keempat adalah bahwa setiap percobaan bersifat independen dari percobaan lainnya. Independen berarti tidak ada pola pada percobaan-percobaan tersebut. Hasil dari suatu percobaan tidak memengaruhi hasil percobaan lainnya. Contohnya, 20% pasien yang dilayani di ruang gawat darurat Rumah Sakit Sejahtera tidak memiliki asuransi. Jika pasien kedua yang dilayani pada shift sore hari ini tidak memiliki asuransi, hal itu tidak memengaruhi probabilitas pasien ketiga, ke-10, atau pasien lain memiliki atau tidak memiliki asuransi. Selanjutnya, rumusnya. P dalam kurung X sama dengan kombinasi N dan X, Pi pangkat X, 1 kurang Pi pangkat N kurang X. C menunjukkan kombinasi, N adalah jumlah percobaan, X adalah variabel acak yang didefinisikan sebagai jumlah keberhasilan, Pi adalah probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan. Menggunakan huruf Yunani Pi untuk menunjukkan parameter populasi binomial. Contohnya, ada 5 penerbangan setiap hari dari Pittsburgh melalui US Airways ke Bandara Regional Bradford di Bradford. Misalkan, probabilitas bahwa satu penerbangan datang terlambat adalah 0,20. Berapakah probabilitas bahwa tidak ada penerbangan yang terlambat hari ini? Berapakah probabilitas bahwa tepat satu penerbangan terlambat hari ini? Penyelesaiannya, probabilitas bahwa tidak ada penerbangan yang terlambat hari ini. Pi sama dengan 0,20, N sama dengan 5, X sama dengan 0. P dalam kurung 0 sama dengan kombinasi 5 dan 0 dalam kurung 0,20 pangkat 0 dalam kurung 1 kurang 0,20 pangkat 5 kurang 0 sama dengan 1 kali 1 kali 0,3277 sama dengan 0,3277. Yang kedua, probabilitas bahwa tepat satu dari 5 penerbangan akan terlambat hari ini. Pi sama dengan 0,20, N sama dengan 5, X sama dengan 1. P dalam kurung 1 sama dengan kombinasi 5 dan 1 dikali 0,20 pangkat 1 dalam kurung 1 kurang 0,20 pangkat 5 kurang 1 sama dengan 5 kali 0,20 kali 0,4096 sama dengan 0,4096. Distribusi probabilitas binomial lengkap dengan Pi sama dengan 0,20 dan N sama dengan 5 ditampilkan dalam diagram batang berikut. Dari diagram batang tersebut, distribusi jumlah kedatangan terlambat condong ke kanan atau positif skew. Selanjutnya ada distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik itu menggambarkan probabilitas munculnya K sukses dalam N percobaan tanpa pengembalian dari populasi berukuran N yang berisi K sukses. Syarat dari distribusi hipergeometrik. Yang pertama, populasi berukuran N terbagi 2, yaitu sukses dan gagal. Lalu jumlah sukses dalam populasi sama dengan K. Jumlah gagal dalam populasi sama dengan N kurangi K. Sampel diambil sebanyak N tanpa pengembalian. X sama dengan banyaknya sukses dalam sampel. Lalu ada rumus distribusi hipergeometrik. Rumusnya adalah Px sama dengan buka kurung SCX tutup kurung dikali buka kurung N kurangi S C N min X tutup kurung dibagi N C N. N besar adalah ukuran populasi. S adalah jumlah keberhasilan dalam populasi. X adalah jumlah keberhasilan dalam sampel. N kecil adalah ukuran sampel atau jumlah percobaan. C adalah simbol untuk kombinasi. Contoh dari distribusi hipergeometrik. Playtime Toys in memperkerjakan 50 orang di departemen perakitan. 40 karyawan tergabung dalam serikat pekerja dan 10 tidak. 5 karyawan dipilih secara asap untuk membentuk komite guna bertemu dengan manajemen mengenai waktu mulai shift. Berapa probabilitas 4 dari 5 karyawan yang terpilih untuk komite tersebut tergabung dalam serikat pekerja? Oke. Jawabannya, populasi dalam kasus ini adalah 50 karyawan departemen perakitan. Seorang karyawan
hanya dapat dipilih untuk komite satu kali. Oleh karena itu, pengambilan sampel dilakukan tanpa penggantian. Dengan demikian, probabilitas pemilihan karyawan serikat pekerjaan misalnya berubah dari satu percobaan ke percobaan berikutnya. Distribusi hipergeometrik sesuai untuk menentukan probabilitas dalam soal ini. N besar adalah 50 jumlah karyawannya. S adalah 40 jumlah karyawan serikat pekerja. X adalah 4 jumlah karyawan serikat pekerja yang terpilih. N adalah 5 jumlah karyawan yang terpilih. Kita ingin mencari probabilitas 4 dari 5 anggota komite tergabung dalam serikat pekerja. Lalu dimasukkan ke rumus yang tadi. Dengan demikian, peluang untuk memilih 5 pekerja perakitan secara acak dari 50 pekerja dan menemukan 4 dari 5 tersebut merupakan anggota serikat pekerja adalah 0,431. Materi bab 6 selanjutnya yaitu kita akan menghitung distribusi probabilitas Poisson. Probabilitas Poisson ini menggambarkan frekuensi terjadinya suatu peristiwa selama interval tertentu, bisa berupa waktu, jarak, luas, atau volume. Nah, untuk asumsinya di sini yang pertama, probabilitas Poisson ini akan berbanding lurus dengan panjang interval dan interval-intervalnya bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi. Oke, lanjut. Slide selanjutnya yaitu kita masuk ke formula. Nah, di sini ada formula yang digunakan untuk menghitung distribusi probabilitas Poisson. Nah, sebelum itu kita masuk ke bagian bawahnya terlebih dahulu yaitu jumlah rata-rata keberhasilan. Nah, untuk jumlah rata-rata keberhasilan ini dapat ditentukan dalam situasi binomial dengan N kali Pi, di mana N ini adalah jumlah percobaan dan Pi ini adalah probabilitas keberhasilan. Demikian juga dengan varians distribusi Poisson sama, yaitu menggunakan N Pi. Oke, kita masuk ke contoh distribusi probabilitas Poisson. Nah, ini kita mengambil sampel acak dari 1000 penerbangan, yang dimana dalam 1000 penerbangan ada 300 tas hilang, maka rata-rata aritmatika kita dapatkan sebesar 0,3 dari 300 per 1000. Nah, jika jumlah tas hilang per penerbangan mengikuti distribusi Poisson, kita dapatkan simbol mu atau yang menyerupai U ini sebesar 0,3. Kita akan menemukan probabilitas tidak kehilangan satu tas pun. Oke. Sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu formulanya di slide sebelumnya tadi, yaitu Px atau probabilitas Poissonnya sama dengan mu dipangkatkan dengan x dikalikan dengan e yang berpangkat minus mu dibagi dengan x faktorial. Nah, langsung saja kita masukkan soal tadi ke rumusnya. Kita dapatkan mu sebesar 0,3, kita pangkatkan 0 karena di sini yang ditanyakan adalah tidak kehilangan satu tas pun alias 0 atau tanpa kehilangan. Dikalikan dengan e dipangkatkan dengan minus mu minus 0,3 difaktorkan dengan lagi-lagi sama yaitu 0 faktorial. Kita dapatkan hasil sebesar 0,7408 atau jika dijadikan persen yaitu sebesar ada kemungkinan 74% kita tidak akan kehilangan satu tas pun saat melakukan penerbangan di Northwest Airlines ini. Nah, untuk slide terakhir ini kita dapat tabel yang bisa kita gunakan untuk langsung membaca antara perhitungan probabilitas Poisson dari rata-rata aritmatika atau mu yang kita dapatkan dengan kemungkinan yang kehilangan yang akan kita hitung nantinya. Di sini dijabarkan dari mu 0,1 sampai 0,9, begitu juga dengan x atau probabilitas Poisson yang akan dihitung dari mulai tidak kehilangan atau 0 hingga sampai angka 7 di situ. Bisa langsung kita baca. Di situ juga sudah ditandai perhitungan kita sebelumnya yaitu mu 0,3 dengan tidak adanya tas yang hilang atau 0. Di situ didapatkan nilai di tengah-tengah yaitu sama 0,7408 atau 74% kemungkinan tidak kehilangan tas. Sekian, terima kasih.